ya, atau LKPD yang Bapak kasih tadi, yang Bapak kasihkan, ya, ini jeruk kip deh. Nah, itu dia. Jadi kita mencari berbagai macam jenis-jenis makanan, yaitu buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya. Kenapa itu Bapak buat tugasnya supaya kamu pahami ataupun mengerti itu apa saja itu buah, apa saja itu sayuran yang harus kita makan supaya kita tetap sehat. Nah, jadi itu dia. Jadi coba dibuat dulu di situ tugasnya. Kerjakan sekarang. Tuliskan di situ. Tugasnya yang kelompok sini coba dulu. Tuliskan jenis-jenis buah. Iya, di kelompok ya. Jenis-jenis buah. Jenis-jenis buah dan cara mengkonsumsinya. Kerjakan itu ya di sini. Tuliskan jenis sayuran. Tulis. Kalau di sini tuliskan jenis sayuran dan cara mengkonsumsinya. Agak jauh deh. Nah. Ya, coba tulis. Siapa yang bisa nanti presentasikan hasil diskusinya bisa. Udah. Ya, nah coba. Kayak siapa? Nah, itu pisang. Bagaimana cara kita memakan pisang itu? Apakah kita makan pisang terus? Bagaimana? Siap makan kita makan? Siap kita makan pisangnya atau gimana? Nah, gitu ya. Ya, teman-teman udah siap? Siapa bisa dulu menjelaskan ataupun bercerita tentang apanya tadi? Coba. Bunga kol. Apalagi banyak lagi. Coba. Maria, udah siap? Bagaimana caranya itu?
Pisang itu kita konsumsi pada saat selesai kita makan. Kita selesai makan, kita makan pisang. Bagaimana supaya pencernaan kita tetap terjaga. Setelah kita selesai makan, kita seharusnya makan pisang agar pencernaan kita tetap terjaga. Coba mari lihat. Setelah kita itu dia. Nah, kalau sayur, cukup kita makan sayur. Makan, kita harus makan sayur. Agar tubuh tetap. Apa itu sayur-sayur apa saja yang kita harus makan? Tuliskan gitu. Tidak bisa dibacakan si apa? Dia. Tidak. Kalau sudah, supaya dibacakan dulu hasilnya. Ya, kita bacakan dulu hasilnya. Sudah? Coba Widya, coba bacakan deh. Coba Widya bacakan. Sayur wortel kita, kalau kita ingin mengkonsumsinya, kita mencuci dulu, dimasak dan dimakan. Iya. Manfaatnya adalah membuat mata kita sehat dan terjauh dari kuman dan virus. Iya, betul. Jadi kalau kita ingin mengkonsumsi suatu buah ataupun sayuran, terlebih dahulu kita cuci, baru kita konsumsi. Terus tadi Widya tadi bilang dia pilih tadi apanya, pelajarannya atau diskusinya tadi di dalam itu untuk mencerahkan mata. Apa itu? Sayur apa saja yang bisa kita konsumsi supaya mata kita tetap aman? Dia pilih yaitu sayur ataupun wortel. Wortel itu bermanfaat untuk menjaga kestabilan mata. Coba dari sini. Coba Rian. Pisang kita makan sesudah makan agar pencernaan kita terjaga. Iya. Pisang juga, buah pisang itu juga sangat bermanfaat untuk pencernaan makanan pencernaan kita. Kenapa? Kalau kita makan buah itu untuk di hati kita itu kurang stabil ataupun tidak normal. Jadi otomatis atau kita harus mengkonsumsi buah-buahan, jadi itu pisang ataupun pepaya. Apa itu manfaatnya itu? Supaya pencernaan kita tetap terjaga. Tapi jangan sering dimakan aja. Ada nanti pulang sekolah itu ya kalian tengok pisang kalian ambil langsung makan juga. Kita harus terlebih dahulu membersihkannya. Begitu ya. Oke. Jadi sekarang untuk melanjutkan pembelajaran kita, yaitu kita akan membaca sebuah teks yang berisikan iklan. Tahu nggak kalian apa itu iklan? Apa itu? Siapa pernah melihat iklan atau iklan di TV? Siapa pernah melihat? Pernah melihat semua? Contohnya iklan apa? Ada itu iklan sabun, ada iklan apa lagi? Makanan, ada juga itu iklan sampo dan sebagainya, himbau banyak sekali kan? Jadi nanti coba dibuka di halaman 56-nya, yaitu iklan. Jadi kalau yang dimaksud dengan iklan ini itu termasuk promosi ya, ataupun bagaimana supaya produknya itu
produknya itu bisa meluas sehingga menarik minat orang. Nah itulah iklan itu. Seperti halnya kan iklan apa tadi? Iklan sampo ataupun sabun. Sampo Sunsilk kan? Nah, ada iklannya situ. Baik. Itu iklan itu bertujuannya untuk apa? Menarik minat orang, minat supaya banyak orang tergiur ke sana. Nah, coba dibaca, disimak dulu teksnya. Coba bacakan. Di bagian baca teksnya. Baca teksnya. Di halaman berapa tadi? Di halaman 56. Bacakan teksnya itu. Musim kemudian tahun lalu di daerah Sungai Raya yakni desa Sungai Raya dalam terjadi banjir. Banjir ini memang sudah menjadi agenda nasional untuk disebabkan masyarakat kurang kesadaran dengan keputusan Oke, ya itu dia ya. Nah, jadi dari bacaan itu kita bisa simpulkan. Nah, dari bacaan itu di situ diceritakan itu bahwa sebagai apa? Cara untuk memakai sampo itu kita harus ada langkah-langkahnya di situ. Jadi sekarang coba ambil pertanyaan yang menggunakan apa tujuan menggunakan sampo, terus bagaimana cara kita untuk memakai sampo, gunakan seperti LKPD sebelumnya. Coba seperti ini, buat pertanyaannya dulu baru kita jawab bersama-sama. Coba LKPD-nya yang kemarin mana? Udah pernah lapar ya? Bentar lagi ya. Mana LKPD-nya? Kenapa ditunjukkan? Coba Maria. Coba Maria. Ya, dibuat dulu pertanyaannya, apa tujuan kita memakai sampo? Nah, bisa dijawab. Nah, jadi kita nanti akan menggunakan di dalam pembelajaran ini kita akan menggunakan yaitu kosakata untuk pertanyaan. Kita bertanya apa, di mana, bagaimana, kapankah kita harus memakai sampo? Apakah kita setiap harinya memakai sampo? Tidak kan? Nah, jadi begitu dia. Sudah bisa? Coba dibuat dulu pertanyaan dengan menggunakan kata apa, di mana, bagaimana, dan sebagainya. Coba agak jauh ya, jangan nampak di sana. Ya, itu dia ya. Udah bisa? Nah, coba dulu si Widya buat satu pertanyaan dengan menggunakan dari teks tadi ya. Dari teks tadi udah kamu baca, kamu simak. Dari teks tadi coba dulu Widya buatkan satu pertanyaan dengan menggunakan W51 yaitu apa, what, why, where. Nah, yang itu coba satu. Apa manfaat sampo baru
Iya, apa manfaat sampo bagi rambut kita? Apa manfaat sampo bagi rambut kita? Salah satunya yaitu untuk menghindari ketombe. Terus apalagi untuk melembabkan rambut. Coba, apa pertanyaannya coba dengan menggunakan dari teks tadi? Yang teks yang kamu baca, apa kira-kira pertanyaan yang bisa kamu buat? Berliana, apa coba? Kari. Iya, bagaimana cara menggunakan sampo supaya tetap berhasil manfaatnya. Jadi kalau kita menggunakan sampo kan, kalau kita mandi kita kan tadi pagi mandi semua, mandi. Siapa yang keramas ataupun pakai sampo tadi pagi? Jadi kalau kita, bagaimana cara kita memakai sampo? Yang pertama sekali yaitu kita cuci atau kita basahin dulu rambut, baru kita pakai samponya, kita kucek-kucek, kita kucek-kucek itu rambut, kita peras-peras supaya bersih, supaya semua debu-debunya hilang. Itu dia. Terus Berliana coba. Kapan kita harus menggunakan sampo? Iya, kapankah kita harus menggunakan sampo? Bisa, pertanyaan yang bagus juga. Jadi kalau kita menggunakan sampo itu jangan keseringan. Atau setiap mandi pagi pakai sampo, mandi sore pakai sampo, tidak harus perlu seperti itu. Entah sekali 2 hari kita gunakan sampo. Kalau yang perempuan, kalau terus dia basahi rambut, otomatis nanti kutunya banyak kan. Jadi jangan keterusan. Kalau kita sudah merasa itu kepala pengap ataupun merasa berat, ya kita bisa keramas gunakan sampo. Coba yang lain, pertanyaan apa yang kira-kira bisa dari teks tadi yang kita sudah baca, yaitu sampo sangat bermanfaat. Coba apa pertanyaan dari kelompok sini? Atau ditambahin dulu tadi penjelasan Pak Guru tadi kan ada. Tadi apa pertanyaan Syudia? Apa manfaat sampo bagi rambut kita? Apa menurut Rian, apa manfaat, apa kegunaan kita pakai sampo? Coba. Kita menghindari ketombe dan debu-debu. Menghindari ketombe dan debu-debu. Selain daripada itu, rambut kita bersih. Coba si Maria. Pertanyaan sekali nah. Apa pertanyaannya tadi? Bagaimana cara? Iya, coba si Maria bercerita deh. Maria seorang perempuan, dia udah cantik, rambutnya panjang. Bagaimana cara si Maria menggunakan sampo? Coba. Tadi kan Pak Guru bilang rambutnya dibasahi dulu, terus masukkan sampo. Kalau si Maria gimana? Coba. Kalau si Maria pakai sampo bagaimana? Apakah duluan dia elus-elus rambutnya atau bagaimana? Coba. Pertama sekali yang kamu lakukan, langsung kau garuk gini. Tengok kalian digaruk gini kan? Pertama sekali ya pastinya dibasahi. Pertama sekali harus dibasahi lah dulu rambutnya. Dia mandi dibasahi. Itu yang pertama sekali. Baru ambil samponya, baru dikucek-kucekkan itu masukkan ke rambut. Begitu. Coba siapa yang bisa? Coba si Berliana kalau kamu pakai sampo bagaimana? Basahi dulu, terus ambil sampo, letakkan tangan, gosok-gosokkan, masukkan ke rambut, baru dikucek-kucek, baru dibasahi, dikeringkan, begitu kan? Sudah tahu. Siapa? Ini laki-laki pernah nggak pakai sampo? Atau pakai sabun cuci aja? Iya, pakai sabun cuci. Si Rian? Kalau mandi pakai sabun cuci? Sabun mandi? Nggak pernah pakai sampo? Sekali, ya. Jadi kalau kau pakai samponya itu bagaimana tadi? Basahi dulu rambutnya baru ambil sampo, tangan kita. Iya, harus seperti itu. Itulah caranya untuk menggunakan sampo. Jadi supaya manfaat sampo itu dalam rambut kita itu sangat berguna ataupun berhasil. Oke, begitu. Jadi ada nggak pertanyaan mengenai pembelajaran kita mulai dari tadi, yaitu makanan sehat dan juga iklan tadi? Ada nggak pertama bertanya? Coba. Apa manfaat itu Pak Guru?
Manfaat iklan itu ini begini ya, iklannya itu kan kita tahu iklan itu yaitu promosian. Jadi saya pemilik perusahaan sampo, saya ingin mempromosikan ke orang. Jadi manfaatnya itu sangat baik, banyak sama saya. Selaku saya yang menggunakan pemilik daripada perusahaannya, manfaatnya yaitu supaya menarik banyak orang. Makanya sering kayak pengusaha itu sering dia tampilkan di televisi. Nah, jadi seluruh yang melihat bisa tergiur dengan banyak rayuan daripada si membawa promosinya tadi. Nah, seperti masih pernah nggak kalian tengok iklan daripada si Mbak Kiki, si yang Rinso itu, yang si membeli-membeli itu membawakan? Nah, itu kan sangat bagus dia membawakan iklannya. Jadi orang banyak terminat ataupun tergiur dengan produk itu. Jadi manfaatnya yaitu satu untuk mencari ataupun memperbanyak minat orang terhadap produk tersebut. Itulah manfaat bagi si pengusaha. Jadi kalau manfaat kita melihat iklan yaitu kita mengetahui bagaimana cara pemakaian daripada produk tersebut. Nah, begitu. Nah, ada lagi pertanyaan coba? Siapa lagi mau bertanya? Ada lagi? Coba yang mau bertanya. Makanan apa saja yang mengandung vitamin A? Makanan apa saja yang mengandung vitamin A? Yaitu sejenis makanan apa saja yang mengandung vitamin C ya? Iya, ya kalau dikatakan dia vitamin C itu jenis buah, yaitu buah jeruk. Nah, itu dia. Jadi kita harus memperkuat buah jeruk supaya stamina kita nanti tetap terjaga. Dan pula apalagi di musim pandemi 19 ini, kita diharuskan untuk menjaga imun tubuh dengan mengkonsumsi banyak vitamin C supaya kita tidak demam. Kalau dikatakan itu kan dikatakan dia COVID-19 ataupun positif, dia pada saat suhunya tinggi. Jadi kalau kita mengkonsumsi vitamin C itu kita stabil. Nah, begitu dia. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Bapak cukupkan di sini pembelajaran kita. Sebelum Bapak tutup, coba diambil penanya biar Bapak kasih sedikit catatan supaya pembelajaran kita selanjutnya. Tulis di situ, tubuh memerlukan makanan sehat. Makanan sehat yang dimaksud yaitu 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Apa tadi itu?
sayuran, buahan, daging, dan susu. Nah, itu dia. Sudah? Nah, itu dia. Jadi kita dalam kehidupan kita sehari-hari baik di rumah, kita tidak harus makan daging terus-terusan. Kalau memang kita nggak ada daging tidak apa-apa, tapi kita kuncinya sebelum mengkonsumsi makanan itu kita harus pastikan itu bersih. Nah, itu yang pertama sekali. Terus yang kedua, oke, tulis di situ cara agar makanan, minuman, minuman, buah-buahan agar tetap bersih dan sehat, kita harus memperhatikan titik dua, apa tadi? Kebersihan daripada makanan. Sudah. Yang kedua yaitu apa lagi? Kebersihan daripada makanan. Yang kedua, kematangan atau cara masak daripada makanan. Maksudnya di situ dengan sedikit, maksudnya di situ nanti tadi kan 4 sehat 5 sempurna itu kan termasuk dia daging. Istilahnya begini, semalam dia potong ayam, dia makan, itu gulenya yang semalam, pagi-pagi dia langsung makan lagi, itu tidak boleh. Jadi bagaimana caranya? Kita harus lagi mematangkan ataupun memanaskan kembali, jangan dimakan saja. Kita pastikan dengan tujuan, tulis dengan tujuan agar bakteri tidak hidup atau bakterinya mati. Nah, itu dia. Sudah? Nah, itu dia. Oke, baik. Tidak ada lagi pertanyaan. Oke, Bapak ingatkan kembali. Jadi pembelajaran kita di sini sampai di situ, tapi nanti tugasnya di rumah Bapak kasihkan lagi, yaitu cara kamu mengamalkan ataupun nanti tugasnya nanti saya set di WhatsApp grup supaya anak-anak bisa nanti bekerja di rumah. Apalagi kita bisa libur, berarti ada waktu untuk bekerja, bisa ditanya orang tuanya dan sebagainya ya. Oke, jadi sebelum Bapak tutupkan, pembelajaran kita untuk pertemuan keempat, yaitu nanti tetap juga makanan sehat, dengan subtema itu pentingnya makanan sehat bagi tubuh di pembelajaran keempat, yaitu nanti di situ mata lokal kita itu ada itu PPKN, Bahasa Indonesia dan juga IPS. Bisa nanti Bapak saya nanti sedikit lagi nanti tambahan pembelajarannya supaya dibuka-buka terlebih dahulu di rumah sebelum kita masuk pertemuan berikutnya. Oke, demikian. Jadi semua silahkan berdiri. Kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita bernyanyi. Sebelum bernyanyi, Bapak letakkan kesal
Dan kita juga harus jaga minum makanan kita, apalagi kita sudah belajar itu makanan sehat, tolong diperhatikan. Tidak harus makanannya itu yang namanya yang mahal ataupun yang bagus, tetapi kuncinya itu makanan sehat itu dikatakan kita pastikan itu bersih atau tidak. Yang kedua, cara memasaknya itu kita pastikan dia matang ataupun mendidih. Jangan nanti mentah juga udah kita makan, ya. Supaya tubuh kita tetap terjaga. Oke, kita bernyanyi, coba mic-nya bawakan dengan lagu nasional yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Semangat semuanya. Satu nusa, satu bangsa, 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, terima kasih. Silahkan duduk. Kita tutup dengan berdoa. Coba Rian pimpin doa. Mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Terima kasih Tuhan karena kami sudah menyelesaikan ujian ini. Pada hari ini kami mempunyai Tuhan berkati dan kami berjalan. Amin. Oke, terima kasih. Sebelum pulang, piket kebersihan tetap berjalan. Yang kelompok 2 bersihkan ruangan kita. Oke, terima kasih.